Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbana bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه القويم ودعا إلى الصراط المستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita tidak bosan-bosannya panjatkan puji syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga sampai saat pada ini terus kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan diberi umur panjang. Lebih dari itu semua, Allah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam yang patut kita syukuri dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102. Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada kita untuk muhasabah diri dengan memperbaiki ketakwaan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Maksud ayat ini menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Lihatlah apa yang telah kalian siapkan untuk diri kalian berupa amal soleh untuk hari di mana kalian akan kembali, dan setiap amal kalian akan dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan mukjizat paling besar dan menjadi pembuka pintu surga, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, pada sahabat, pada setiap orang yang mengikuti salaf tersebut dengan baik hingga akhir zaman. Insya Allah kita ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, tidak dipungkiri mungkin kita termasuk orang-orang yang lalai dari ketaatan dan berzikir kepada Allah, lebih-lebih lagi dalam mengingat akhirat. Apa buktinya? Kita lihat pada hal-hal berikut. Kita mungkin kurang memperhatikan ibadah wajib, ya. Kalaupun memperhatikan ibadah wajib tersebut, pasti ada kekurangan
dalam hal yang sunnah atau kita merasa sudahlah, ya, cukup dengan yang wajib saja, menggugurkan kewajiban, gitu. Maaf ya, mohon maaf. Kebiasaan kita juga mungkin menganggap maksiat bahkan dosa sebagai hal yang biasa. Lebih-lebih ada yang tidak beriman kepada Allah, maka kelalaiannya sampai pada taraf yang sempurna. Tidak mengingat akhirat sama sekali, hidupnya layak binatang ternak, hanya paham makan, minum, tidur, ya, bersenang-senang, ya, beristirahat, dan lain sebagainya. Inilah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia, dan mereka makan seperti makannya binatang. Dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Al-Quran Surat Muhammad ayat 12. Jangan-jangan kita yang mengaku muslim, keadaannya malah seperti binatang ternak di atas. Naudzubillah min dzalik. Lantas apa sebab yang membuat kita bisa berada dalam ghaflah atau kelalaian? Yang pertama, ingin terus rehat atau beristirahat, padahal rehat yang hakiki nanti di akhirat, sedangkan dunia adalah masa kita untuk beramal. Yang kedua, semangat dalam mencari kelezatan dunia. Akibatnya nanti adalah melalaikan kewajiban dan menerjang yang haram demi dunia. Ketiga, karena sudah mati rasa terhadap dosa, terhadap kesalahan. Bahkan ada yang merasa bahwa dosa yang diterjang adalah suatu kewajaran, suatu kebaikan. Keempat, mungkin hawa nafsu kita sebagai manusia. Kelima, sibuk dengan kerjaan mencari nafkah. Mukmin yang terpuji adalah jika bisnis dan pekerjaan dunia yang ia jalani tidak melalaikannya dari mengingat Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbahu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamas salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Al-Quran Surat An-Nur ayat 36 hingga 37. Bertasbih pada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan, yang dimuliakan, dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Yang keenam, waktu dihabiskannya hanya dengan permainan atau games. Kalau kita lihat dengan teknologi yang sekarang ini, nampaknya kita harus hati-hati, ya, dengan kemudahan teknologi informasi yang berkembang pesat dewasa ini. Yang ketujuh, banyak bersenang-senang dengan pakaian, makanan, kelezatan dunia lainnya. Yang kedelapan, cinta dunia, ubud dunia, dan merasa hidup lama. Yang kesembilan, ini berteman dengan orang-orang yang lalai atau ghaflah. Disebutkan dalam ayat, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Quran Surat Al-Hasr ayat 19.
Yang ke-10, banyak sibuk dengan urusan mubah. Contoh, ya, banyak ngobrol ngalor ngidul setelah Isya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Barzah. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum sholat Isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 568. Karena sebab di atas bisa membuat kita lalai dalam berbagai bentuk kelalaian seperti berikut, ya. Enggan duduk dalam majelis ilmu untuk mempelajari agama, enggan mempelajari Al-Quran dengan membaca, memahami, dan menghafalkannya, serta mendalami ilmu di dalamnya. Enggan berzikir pada Allah Azza wa Jalla. Enggan membaca dan menghafalkan zikir yang bisa digunakan untuk melindungi diri, baik itu pagi maupun petang. Lalai dalam memperhatikan niat dalam setiap kegiatan ibadah. Kemudian beramal namun tidak memperhatikan manakah amalan yang lebih prioritas dari yang lainnya. Demikianlah khutbah pertama ini. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ahmadu rabbi wa ashkuru wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah salat rahimakumullah. Lalu bagaimana cara menghilangkan ghaflah atau kelalaian itu? Ya, tentu saja di sini tinggal menjawab apa yang tadi menjadi pertanyaan-pertanyaan atau kenyataan di hidup di masyarakat. Kita tentunya rajin berada di dalam masjid ilmu, rajin berzikir, berdoa, sholat malam, ziarah kubur, ya, bahkan ya, kemudian tadabbur keadaan sekitar kita, seperti merenungkan kematian yang ada di sekeliling kita. Kemudian juga tentunya penting dan perlu mengingat surga dan neraka. Ya. Semoga kita terhindar dari kelalaian dan terus istiqomah dalam ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang Jumat yang penuh berkah ini, khotib ingin mengingatkan diri sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa memperbanyak sholawat pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bersolawat pada Nabi sekali, maka Allah akan membalas solawatnya sebanyak 10 kali. Juga tak lupa, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh berkah ini. Semoga doa-doa kita diperkenankan oleh Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.